Kemudian berapa ekor jangkriknya? Ini kalau ukuran seperti ini ya, ukuran agak dewasa seperti ini ya teman-teman. Ini bisa 4 atau 5 atau 6 teman-teman ya. 4, 5 atau 6 ya sekali makan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Oki Brianto di channel Oke TV, teman-teman. Oke, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kalian dalam keadaan sehat. Kemudian rezekinya yang berlimpah, teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips cara awal ya, atau persiapan apa saja ketika kalian ingin memelihara binatang reptil yang cantik, teman-teman ya. Binatang reptil yang cantik. Oke, ya, saya akan ambil. Nah, nih teman-teman ya. Nah, ini binatangnya, teman-teman ya. Ini jenisnya gecko, teman-teman ya. Jadi ini termasuk masih binatang reptil, teman-teman ya. Persiapan apa saja sih ya yang perlu kalian persiapkan, ketika kalian ingin memelihara binatang reptil yang cantik ini, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah sedia kandang dulu, teman-teman. Jadi sebelum kalian membeli gecko ya, itu harus dipersiapkan kandangnya dulu, teman-teman. Jangan sampai kalian sudah beli kok kandangnya belum ada ya. Jadi itu ya. Jadi saya sarankan harus membeli kandangnya dulu. Nah, untuk kandangnya sendiri, teman-teman ya, saya ini memakai box container, teman-teman ya. Ini CB10. Bisa dilihat ya, CB10 ya. Ini tersedia di mana? Ya, banyak di toko-toko plastik, banyak, teman-teman ya. Ada box container ya, bisa kalian pakai box plastik yang tipis juga, teman-teman ya. Yang tipis juga, tapi ukurannya juga hampir sama sedikit dengan ini juga ya. Itu lebih murah lagi, teman-teman. Kalau ini sekitar ya 50 ribuan lah, teman-teman ya. 50 ribuan. Tapi kalau yang box plastik yang semuanya transparan, itu lebih murah lagi, teman-teman. Kemudian jangan lupa ya, dikasih lubang, teman-teman ya. Ini karena binatang reptil sendiri itu pasti yang namanya butuh bernafas, teman-teman ya. Jadi lubangnya banyak, teman-teman ya. Jadi melingkar, ini saya melingkar ya, lubangnya banyak ya. Itu supaya si gecko-nya ini tidak pengap, teman-teman ya. Jadi perlu yang namanya lubang yang banyak itu ya. Kemudian yang kedua itu perlu yang namanya alas ya, teman-teman ya. Alas kandang nih ya. Alas kandang ini saya pakai koran, teman-teman ya. Pakai koran ya. Ini lebih murah lagi, teman-teman ya. Ya, jadi alasnya ya saya pakai koran. Atau kalian bisa pakai yang lebih mahal lagi, lebih bagus lagi, teman-teman ya. Atau bisa pakai ini pasir dolomik, teman-teman ya. Pasir dolomik itu tersedia di toko-toko tanaman, pasti banyak, teman-teman ya. Warnanya putih ya, agak-agak kecoklatan ya. Nah, itu untuk fungsinya untuk menyerap, teman-teman ya. Jadi kalau si gecko-nya atau berak itu sama pasir itu langsung diserap, teman-teman ya. Jadi ketika membuang kotoran tinggal diambil aja pakai sendok atau pakai tangan gitu ya. Itu sudah diserap ya. Kemudian bisa menetralisir bau, teman-teman ya. Jadi si kotoran gecko ini sama aja kayak kotoran tokek, kayak kotoran cicak ya, teman-teman ya kan. Jadi bau pasti, teman-teman ya. Di kandangnya tuh pasti bau. Makanya keuntungannya menggunakan pasir dolomik itu yaitu supaya menetralisir bau. Kemudian kalian juga bisa pakai yang namanya kokopit, teman-teman ya. Bisa kokopit, koko khas gitu ya. Ada kokopit serbuk, ada koko khas gitu ya. Ada yang dipotong-potong kotak-kotak ya. Ada, itu juga sama ya. Fungsinya untuk menetralisir bau supaya kotoran si binatang reptil ini tidak bau di kandang ya. Itu ya, itu alas kandangnya. Kemudian jangan lupa, teman-teman, binatang reptil ini juga perlu yang namanya minum, teman-teman ya.
saya memakai tutup botol teman-teman ya. Kalian bisa pakai yang lain, misalnya pakai water dish yang bagus ya, yang bentuknya yang bagus-bagus lah pokoknya ya. Bisa kalian beli di toko-toko pet shop online ya teman-teman ya, banyak sekali di Lazada, Tokopedia dan lain-lain gitu ya. Ini yang buat air minum water dish. Kemudian di kandangnya juga teman-teman ya. Nah, ini saya hiding cave itu buat ini teman-teman ya, buat sembunyi si gecko-nya teman-teman ya, buat sembunyi si gecko-nya. Karena gecko ini dia tidak suka yang namanya tempat yang terang. Jadi kita sediakan tempat sembunyi teman-teman ya. Jadi seperti ini tempat sembunyinya ya. Kalian bisa beli di pet shop juga sama ya, hiding cave gitu ya, untuk sembunyi reptil. Itu bagus-bagus teman-teman ya, ada bentuknya kayak batu, terus kemudian bagus-bagus pokoknya, warnanya juga bagus-bagus ya. Tapi kalau saya pakainya ini teman-teman ya, murah teman-teman ya, ini pakai bekas paralon teman-teman, sampai saya tak potong letter U ya, supaya si gecko-nya bisa bersembunyi gitu teman-teman ya. Jadi persiapan ketika kalian ingin memelihara binatang yang cantik ini, binatang reptil ini teman-teman ya. Nah ini ya persiapannya. Kemudian ketika kalian ingin, tidak kalah pentingnya, ketika kalian ingin memelihara gecko ya, itu kalian harus browsing dulu teman-teman ya. Browsing gecko, kemudian makanannya apa gitu ya, berapa kali gitu kan. Kalian harus browsing dulu nih ya, cara perawatannya seperti apa dan lain. Kalian bisa cari di YouTube. Di YouTube-nya para reptiler banyak ya. Banyak sekali perawatan gecko, kemudian yang perlu dihindari ketika ingin merawat gecko dan lain-lain. Nah, itu kalian bisa melihatnya di YouTube para reptiler teman-teman ya. Kemudian bisa kalian gabung di grup reptil teman-teman ya. Bisa di Facebook, bisa di medsos lainnya ya. Kalian bisa gabung di situ tentang keeper atau komunitas reptil teman-teman ya. Ada gecko, ada biawak, ada ular dan lain. Kalian bisa gabung di komunitas itu. Kemudian makanannya sendiri teman-teman, ini kalau saya dikasih makan jangkrik teman-teman ya, kasih makan jangkrik. Kemudian berapa kali satu minggu ya, ketika tanya berapa kali satu minggunya, ini satu minggu itu 2 kali teman-teman, atau 3 hari sekali. Kemudian berapa ekor jangkriknya, ini kalau ukuran seperti ini ya, ukuran agak dewasa seperti ini ya teman-teman, ini bisa 4 atau 5 atau 6 teman-teman ya, 4, 5 atau 6 ya sekali makan ya. Ini sekali makan gitu ya. Jadi tergantung gecko-nya. Kalau gecko-nya masih kecil ya, itu bisa 2 atau 3 lah ya, gitu ya. 3 hari sekali atau 1 minggu 2 kali gitu ya. Itu. Kemudian si gecko ini jangan sampai dijemur teman-teman ya. Jadi jangan sampai dijemur. Beda dengan biawak ya, beda dengan ular. Ini ya, binatang reptil ini dia tidak suka dijemur. Kemudian dia tidak suka dimandikan teman-teman ya. Jangan sampai dimandikan teman-teman ya. Jadi si gecko ini ya pengennya di tempat-tempat yang minim cahaya, yang gelap ya. Makanya ketika kalian beli kandangnya pakai gek ya, atau pakai yang bagus itu ya, kemudian dikasih kokopit yang bagus atau pakai serbuk tadi ya, supaya tidak bau kotorannya, kalian jangan sampai dikasih lampu teman-teman ya. Biasanya kan ada lampu yang buat reptil ya, itu ini jangan dikasih lampu teman-teman ya. Jadi ini malah harus diminim cahaya ya. Atau di para reptiler juga ada yang pernah bilang, saya kasih di ruangan tertutup, bukan di ruangan tertutup, jadi minim cahaya ya. Jadi tidak pakai lampu ya, atau ya memang sukanya dia tidak suka cahaya kalau untuk gecko ya. Ya jadi gitu. Jadi kemudian yang lainnya pokoknya ketika kalian ingin memelihara gecko pertama kali ya harus yang namanya browsing, lihat-lihat YouTube ya teman-teman ya. Itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share jika video ini dirasa bermanfaat untuk bagi kalian ya. Itu supaya saya bisa mengembangkan konten saya ya, channel saya.
Jangan lupa itu ya, subscribe, like, komen. Oke, yang bagus-bagus teman-teman ya. Kemudian itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Oke TV.